Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang akan membacakan mengenai bab 6 yang berjudul Syariah Aktualisasi Ajaran Islam. Perkenalkan, nama saya Karina Waksyarahman. Nama saya Putri Rahma Ajharia. Baik, yang pertama ada makna syariat. Secara etimologis, syariat atau syara menurut kata dasarnya berarti jalan ke sumber air atau jalan terang yang harus dilalui atau jalan yang harus diikuti oleh orang-orang beriman. Secara terminologis, syariat dalam banyak pengertian ulama Islam adalah aturan-aturan atau hukum-hukum Tuhan yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Syariat berasal dari kata syara, yang menurut bahasa berarti sumber air yang mengalir yang didatangi manusia atau binatang untuk diminum. Menurut Muhammad Ismail Ibrahim, kata al-syar'u, al-syariah atau al-syariah berarti sesuatu yang dipilih dan dijelaskan Allah yang berasal dari din untuk hambanya. Yang kedua ada aktualisasi syariah. Secara umum, syariat mengarah kepada perintah, larangan, panduan, dan prinsip dari Tuhan untuk perilaku manusia di dunia ini dan keselamatannya di akhirat. Syariat sebagai hukum Tuhan dapat diterapkan dalam semua kehidupan manusia dari berbagai aspek kehidupannya. Karena itu, hukum Tuhan mempunyai beberapa bentuk yang berbeda. Pertama, syariat yang memberi prinsip-prinsip umum. Prinsip-prinsipnya yaitu tetapi ada juga yang terperinci. Sebagai salah satu contoh, syariat Islam yang sumbernya adalah Al-Quran menetapkan suatu cita kenegaraan yaitu baldatun thayyibah, artinya suatu negara yang indah, suci, dan makmur bagi seluruh rakyat dan di bawah naungan ridho ilahi. Secara umum, cita kenegaraan tersebut bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Cita kenegaraan tersebut tidak dijelaskan secara detail, yang bersifat teknis, yang dapat berubah-ubah sesuai dengan tempat dan situasi. Kedua, syariat mengadakan peraturan-peraturan yang terperinci dalam hal yang tidak dapat dirubah dan terpengaruh oleh perkembangan manusia. Misalnya, tentang wudu dan tayamum, pembagian harta waris, dan mengenai peraturan pernikahan. Lalu selanjutnya, ada istilah syariat pada mulanya mengacu pada ajaran Islam secara keseluruhan, termasuk bidang akidah dan akhlak. Pengertian tersebut diambil dari makna surat Asy-Syura ayat 13 dan surat Al-Jatsiyah ayat 18. Selanjutnya, dalam perkembangannya, pengertian tersebut mengalami penyempitan makna terpaut hanya sebatas mengenai ajaran agama yang menyangkut hal-hal lahiriah, esoterik, sehingga pengertian syariat lebih identik dan fikih. Ilmu Islam pada awalnya perkembangan Islam diawali sejak zaman Rasulullah SAW hingga zaman Khulafaur Rasyidin. Pada saat itu Al-Quran masih dihafal dan belum terkodifikasikan. Selanjutnya dikodifikasikan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Ilmu Islam pada saat itu disebut ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang ayat Allah Subhanahu wa taala atau ilmu tentang perbuatan Allah terhadap makhluknya. Pada saat itu sudah dikenal fikih yang memperlihatkan sekelompok masalah dan hukum praktis, akidah, akhlak, dan tagrib. Lalu salah satu hadis yang memuatkan fikih ini adalah hadis Nabi Muhammad yang berisi doa untuk sahabatnya, Allahumma faqihu fi ad-din, yang artinya ya Allah berilah ia pengetahuan agama. Term fikih tersebut mengandung makna memiliki dan memahami ilmu untuk mengetahui makna yang terkandung dalam ilmu dalam teks syariat sebagai sumber kehidupan. Bentuk Al-Quran yang seperti sekarang ini memang susunannya tidak sistematis menurut ukuran ilmiah manusia. Perundang-undangan Tuhan yang meliputi berbagai aspek baik yang bersifat umum dan terperinci dapat ditemukan di berbagai ayat dan surat saling berhubungan namun tersebar. Kondisi tersebut dapat kita ambil hikmahnya bahwa Sang Pencipta hukum ini bertujuan agar kodifikasi tumbuh sendiri dari tubuh umat Islam untuk perkembangan ilmu dan intelektual kaum muslim. Lalu selanjutnya yang C, fungsi syariat. Syariat sebagai pendidikan sosial. Mendidik individu manusia merupakan fokus utama Islam. Dalam pengertian ini, Islam bermaksud menginspirasi umatnya dengan iman dan menanamkan di dalam diri manusia sifat-sifat orang yang terpercaya dan bajik. Sejatinya, ibadah sepenuhnya dibuat untuk mendidik orang beriman, untuk memungkinkannya menjadi anggota masyarakat yang berguna dan menahan diri untuk tidak merugikan orang lain. Ibadah dalam bentuknya bermaksud memurnikan pikiran dan hati dari kebusukan, egoisme, dan kegemaran yang berlebihan terhadap materi.
Salat adalah latihan mental maupun spiritual. Ia membawa manusia menuju kesempurnaan diri dan merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Selain itu, dalam sholat, Islam mengajarkan ketaatan dan kedisiplinan. Ketika sedang melaksanakan sholat, seseorang tidak boleh menoleh, melirik, makan, minum, tertawa, dan sebagainya. Semua itu membutuhkan pengendalian diri dan mencerminkan sebuah ketaatan yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, dalam melaksanakan sholat, seseorang harus menghadap pada Ka'bah. Padahal dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa arah timur, barat, utara, selatan, dan sebagainya adalah kepunyaan Allah. Hal tersebut dimaksudkan sebagai pendidikan sosial untuk seluruh umat manusia untuk menghadap pada satu arah saja. Karena menghadap ke arah yang sembarangan akan menimbulkan ketidakdisiplinan, kebingungan. Sebelumnya, izin melanjutkan dari Putri. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Safia Fauzia. Nama saya Anggun Aulia. Langsung saja kita ke nomor 1 sebagai syariat sebagai pendidikan sosial. Mendidik individu manusia merupakan fokus utama Islam. Dalam pengertian ini, Islam bermaksud menginspirasi utamanya dengan iman dan menanamkan di dalam diri manusia sifat-sifat orang yang terpercaya dan bijak. Melalui reformasi individu ini, Islam hendak mewujudkan tujuan-tujuan sosialnya. Sejatinya, ibadah sepenuhnya dibuat untuk mendidik orang yang beriman, untuk memungkinkannya menjadi anggota masyarakat yang berguna dan menahan diri untuk tidak merugikan orang lain. Ibadah dalam segala bentuknya bermaksud memurnikan pikiran dan hati dari kebusukan egoisme dan kegemaran yang berlebihan terhadap materi. Hal ini memang sudah dinyatakan dalam Quran surat Al-Rum ayat 45. Salat adalah latihan mental maupun spiritual yang membawa manusia menuju kesempurnaan diri dan merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dalam melaksanakan sholat, seseorang menjalankannya dengan konsentrasi penuh, artinya orang tersebut tidak bebas melakukan perbuatan yang sesukanya dan akan menahan diri dari segala sesuatu yang akan mengganggu bahkan merusak keberlangsungan sholatnya. Selain itu, dalam sholat Islam mengajarkan ketaatan dan kedisiplinan. Ketika sedang melaksanakan sholat, seseorang tidak boleh menoleh, melirik, makan, minum, tertawa, dan sebagainya. Semua itu membutuhkan pengendalian diri dan mencerminkan sebuah ketaatan yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, yang nomor 2 yaitu syariat sebagai keadilan. Dalam pembentukan rahmat, yang dimaksud adalah syariat sebagai keadilan. Keadilan merupakan tujuan dasar Islam dan syariatnya dalam upaya pemurnian karakter dalam lingkup sosial yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Konsep keadilan dalam Islam bukan hanya berupa keadilan yang dibatasi pada keadilan formal, namun menjadikan sebagian dari kepada keimanan, karakter, dan kepribadian orang yang beriman. Selanjutnya yaitu nomor 3, syariat sebagai perwujudan kebaikan. Ketiga adalah mewujudkan kebaikan kepada manusia dalam urusan mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Secara umum, syariat dalam semua bagiannya hendak mengamankan kebaikan kepada manusia atau melindungi manusia dari kerusakan dan kejahatan. Tuhan menetapkan syariat demi kebaikan seluruh umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Ini merupakan tujuan utama pemberi hukum dan faktor nomor 1 yang dapat dilihatkan seluruh kehidupan yang diuji. Syariat menjelaskan bagaimana memelihara kemaslahatan dalam lingkup ibadah. Ini tidak hanya ditujukan mendapat ridho Tuhan, namun juga mencegah kerusakan dan memfasilitasi kebaikan baik bagi individu maupun masyarakat. Syariat mendorong kebaikan di dunia ini dan juga kebersamaan dengan manfaat di hari kemudian. Masyarakat didorong untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna, sehingga kerja keras dalam menafkahi keluarga, mencari ilmu, dan dalam berusaha menghasilkan uang itu merupakan ibadah. Selanjutnya, D. Antara fikih dan syariat. Yang pertama, ruang lingkup syariat. Dari segi ruang lingkup, ternyata syariat lebih luas dari lingkup fikih, karena syariat mencakup masalah akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan segala hal yang terkait dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Sedangkan ruang lingkup fikih terbatas masalah teknis hukum yang bersifat amalia atau praktis saja, seperti hukum-hukum seperti najis, hadis, wudu, mandi janabah, tayamum, jual beli, sewa, gadai, dan lain-lain. Objek pembahasan fikih berhenti ketika kita berbicara tentang hal-hal yang menyangkut akidah, seperti kajian sifat-sifat Allah, sifat para nabi, malaikat atau hari kiamat, surga dan neraka. Selanjutnya, 2. Syariat bersifat universal. Syariat adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat universal.
bukan hanya berlaku buat suatu tempat dan masa yang terbatas, tetapi menembus ruang dan waktu. Kita menyebut ketentuan dan peraturan Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel di masa nabi-nabi terdahulu sebagai syariat dan tidak kita sebut dengan istilah fikih. Misalnya, ketika mereka melanggar aturan yang tidak memperbolehkan mereka mencari ikan di hari Sabtu. Aturan ini dalam Al-Quran disebut dengan istilah syu'ara yang akar katanya sama dengan syariat. Yang ketiga adalah fikih. Fikih adalah yang dipahami. Perbedaan yang juga sangat prinsipil antara fikih dan syariat adalah bahwa fikih itu merupakan apa yang dipahami oleh mujtahid atas dalil-dalil samawi dan bagaimana hukumnya ketika diterapkan pada realitas kehidupan pada suatu zaman dan tempat. Jadi, pada hakikatnya, fikih itu adalah hasil dari ijtihad, tentunya yang telah lulus dari penyimpangan kaidah-kaidah berijtihad atas suatu urusan dan perkara, sehingga sangat dimungkinkan hasil ijtihad itu berbeda antara seseorang mujtahid dan mujtahid lainnya. Sedangkan syariat lebih sering dipahami sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Pembicaraan tentang syariat belum menyentuh wilayah perbedaan pendapat dan pemahaman dari para ahli fikih. Sekian presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.